Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sahabat Islami semua diberikan kelancaran dalam menambah ilmu dan senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala hingga podcast ini selesai didengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 10 kelas agama Islam A17 akan menyampaikan pembahasan proyek kebangsaan kami berupa podcast yang harapannya bisa membantu dan mempermudah sahabat Islami semua dalam memperdalam ilmunya. Di sini kami membahas mengenai konsep dan cara penanaman moral kepada anak usia dini, khususnya di Taman Pendidikan Al-Quran atau disingkat TPA. Kenapa kita memilih pembahasan proyek kebangsaan dengan tema ini dan kenapa harus sasarannya Taman Pendidikan Al-Quran? Kenapa tidak taman kanak-kanak saja? Kenapa tidak sekolah dasar? Nah, ini menjadi suatu pembahasan yang bisa kita ulik bersama-sama ya teman-teman sekalian. Menurut kelompok kami, setelah kami mengkaji dan mencari informasi, alasan kami memilih Taman Pendidikan Al-Quran dikarenakan sangat-sangat berhubungan erat dengan yang namanya moral. Apalagi jika dihubungkan dengan anak usia dini, ini merupakan suatu penanaman moral yang tepat, yakni di Taman Pendidikan Al-Quran, di mana konsep dasar agama, serta konsep penumbuhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa muncul dan diajarkan dengan sepenuhnya ya di Taman Pendidikan Al-Quran. Seperti itu sahabat Islami. Dan hal ini sangat erat hubungannya dengan keluarga, di mana keluarga harus memilih Taman Pendidikan Al-Quran yang tepat serta metode-metode pembelajaran dalam penanaman moral yang friendly dan tetap asyik untuk diikuti para adik-adik atau anak usia dini. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, ini akan kita ulik lagi oleh teman kami yang satu ini. Teman-temanku yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah, saat ini kita masuk kepada pembahasan inti dari podcast ini. Di era yang modern seperti saat ini, pendidikan tentunya menjadi prioritas yang utama, baik pendidikan secara formal melalui bangku SD, SMP, SMA, dan kuliah, juga pendidikan non-formal seperti tempat les dan TPA. Penanaman moral sama pentingnya dengan pendidikan di era modern ini, yang sepatutnya dimulai dari anak usia dini, karena moral menjadi bekal utama seorang anak untuk dapat berinteraksi dengan orang lain sepanjang rentang hidupnya. Pendidikan dan penanaman moral juga akan menciptakan generasi yang baik dan berkualitas pada masanya. Sopan santun dan inisiatif berbuat baik seorang anak tentunya juga muncul dari penanaman moral dengan baik.
salah satu wadah untuk menanamkan moral pada anak usia dini adalah Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Melalui Taman Pendidikan Al-Quran, anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan agama saja, namun penanaman moral melalui lembaga ini sangat efektif bagi anak-anak. Dari hasil field study kami mendapatkan banyak sekali ilmu tentang bagaimana menanamkan moral kepada anak usia dini dari narasumber kami. Jadi, konsep penanaman moral di TPA yaitu dimulai dari perilaku guru yang mengajar itu sendiri. Karena dengan perilaku tersebut akan menjadi sebuah contoh bagi anak-anak saat proses pembelajaran Al-Quran. Selain itu, guru juga akan memantau dan mengontrol selama proses belajar mengajar berlangsung. Bagaimana sikap antar teman dan kepada guru, anak-anak akan diajak untuk saling berbuat baik. Sebagai bentuk pengajaran tentang moral pendidikan Al-Quran pastinya diajarkan di TPA ini melalui metode yang sudah disesuaikan dengan usia anak. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk membaca Al-Quran. Sehingga mau tidak mau kesadaran dari para wali santri yang mempunyai keinginan tentang anaknya yang harus bisa membaca Al-Quran itu harus ada. Untuk mempertahankan minat belajar membaca Al-Quran pada anak-anak tidaklah mudah. Karakter anak-anak yang mudah bosan menjadi salah satu tantangan bagi para pengajar dan orang tua. Melalui bentuk pembelajaran yang menyenangkan seperti bercerita, menggambar, dan menulis yang tetap dikaitkan dengan moral dan Al-Quran merupakan salah satu langkah dan fasilitas penunjang dari Taman Pendidikan Al-Quran. Selain rasa bosan anak-anak, ada tantangan yang baru yaitu perkembangan iptek. Seperti adanya handphone juga menjadi tantangan bagi pengajar dan juga orang tua. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak yang kecanduan dan terlena jika sudah memegang handphone, main game atau nonton YouTube dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan pembelajaran moral pada Taman Pendidikan Al-Quran ini diharapkan mampu mengalihkan atau menyibukkan anak-anak dengan kegiatan yang positif, tidak hanya kegiatan yang melulu tentang handphone, begitu ya, dan mampu melepaskan mereka dari kecanduan bermain handphone ini. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu fondasi bagi manusia, khususnya pada anak usia dini. Pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting bagi pembentukan masa depan bangsa yang berkualitas. Namun, dapat kita ketahui bahwa pendidikan berbasis religi sudah tidak menjadi prioritas utama akibat adanya globalisasi dan perkembangan ilmu teknologi. Sistematika dari TPA sangat mampu menarik perhatian masyarakat, terlebih dengan pola belajar dan pola asuh di tiap TPA akan sangat berpengaruh terhadap minat baca Al-Quran bagi anak-anak di usia dini. Namun, di balik itu semua, perkembangan iptek serta sistem belajar dari TPA semua dikembalikan lagi kepada lingkungan sekitar masyarakat dan juga pola asuh tiap orang tua yang mendidik anaknya. Karena ilmu pengetahuan akan memberimu kekuatan, tapi akhlak akan memberimu kehormatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.